menjual namanya surf. Ya, ada namanya Lombok surfing, ada namanya dolphin, ada namanya silver, ya, quicksilver, banyaklah deretan namanya. Dan tidak menutup kemungkinan banyak juga orang-orang barat yang mencari uang lewat sini, yang tidak legal, ya, yang tidak legal. Nah, ini yang harus dicermati oleh pemerintah daerah setempat, apakah itu Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Timur. Nah, kejadian kemarin, saya sayangkan Pak Bupati ujuk-ujuknya datang ke spot itu, dikonsumsi narasinya oleh wisatawan yang apa namanya, pemanahannya beda-beda. Tidak dikonsumsi oleh perusahaan surfing ini, dikonsumsi langsung oleh wisatawan yang mau surfing. Itu yang salah menurut saya. Jadi saya sayangkan, mungkin siapa menjadi mentornya Pak Bupati sehingga emosional sangat meluap. Yang jauh-jauh hari saya sudah ngobrol sama Kadispar Lombok Timur terkait dengan kisruh yang ada di Eklas daerah ini, sehingga saya berpendapat kepada Kadispar Lombok Timur untuk bekerja sama dengan Polairut setempat untuk mengosongkan dulu untuk waktu sementara tempat itu sebelum pertemuan kedua belah pihak, semua pihak yang dipimpin langsung oleh Pemda Lombok Timur beserta saya akan hadir di sana selaku wakil dan teman-teman pariwisata yang ada untuk bagaimana regulasinya, bagaimana menghitung daya tampung dan daya dukung. Sekali lagi, daya dukung dan daya tampung tempat itu. Karena daya tampungnya tidak memadai, maka terjadi seperti ini. Maka harus dikaji dulu daya tampungnya berapa sih per hari untuk bisa orang surfing di sana. Suatu hal yang sangat lumrah di tempat-tempat surfing itu terjadi baku hantam untuk memperkelahikan ombak. Makanya perlu dari sekarang Lombok Timur itu belum telat, ya, untuk bagaimana mengatur, bukan melarang, mengatur. Apakah dijadwalkan atau disipkan, dischedulkan. Nah, terkait dengan kewajiban-kewajiban yang harus dibayar kepada daerah, itu silakan Pemda Lombok Timur yang legal itu loh. Jangan sampai secara lisan yang ini meminta ini, yang ini minta ini, yang ini minta ini. Nah, wal kisah saya tidak tahu apakah ini benar atau tidak. Di sana itu ada wisatawan, ada WNA yang sudah 1 tahun tinggal di sana, beraktivitas sebagai instruktur orang surfing, yang menurut mereka banyak guide-guide lokal yang berdaya dari Kuta dan sekitarnya itu piringnya diambil oleh WNA ini, ya, yang kadang-kadang mengatakan bahwa ini tanah saya, ombak pun di depan ini saya punya. Nah, ini kata-kata itu yang memicu mereka untuk saling hantam. Nah, ini yang harus segera diselesaikan. Tadi pagi, hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 18 saya sudah ngobrol lagi sama Kadispar Lombok Timur terkait dengan bagaimana pertemuan itu untuk segera kedua belah pihak ini yang beraktivitas di jasa usaha surfing ini, ya, menjual surfing ini bertemu. Nah, pemerintah harus hadir di sana dalam kapasitas mengatur regulasinya. Misalnya kalau dia menambah sampannya, atau kalau harus menggunakan perahu dari Lombok Timur dan sebagainya.
dan sebagainya. Dan ini juga tanda EKAS ini akan berkembang segera. Kalau sudah semakin banyak surfing di sana, maka orang-orang akan bangun akomodasi yang mewah-mewah di sana untuk mencakup, untuk menggait server kelas dunia yang memang banyak uangnya, bukan hanya backpackers. Nah, seperti yang terjadi di Kuta dulu di tahun 95, kita nggak punya akomodasi untuk server, maka lahirlah namanya server N, lahirlah namanya Bambu Resto, lahirlah namanya Matahari N. Itu gara-gara surfing ini ada potensi untuk dibuatkan akomodasi khusus untuk server. Kalau ini Pak Kaspar, kalau semestinya dalam hal ini gimana seharusnya sikap dari Pak Bupati Lombok Timur gitu? Apakah memang harus kemudian turun langsung kemudian melarang warga untuk? Nah, ini saya tidak berani berspekulasi saya tidak berani mengatakan harus bagaimana Bupati. Cuma saya hanya menyalahkan mentornya, pembisiknya. Ya. Kronologi apa yang dia Bupati itu semakin begitu. Nah, dan ini di media sosial yang saya baca ini sudah digiring ke arah yang kemana-mana, ke arah rasis, Lombok Timur, Lombok Tengah. Ya bukan begitu lah. Jangan sampai persatuan keutuhan keluarga kita Lombok Timur, Lombok Barat ini pecah gara-gara itu. Kalau tanggapan Pak Kaspar ini kan ada juga dari Bupati Lombok Timur mengatakan bahwasanya karena tamu-tamu itu kemudian hanya surfing aja dan tidak menginap di sekitar kawasan tersebut lagi, gitu kan? Memang begini, itulah yang saya bilang tadi. Makanya daya tampung dan daya dukung. Nah, daya dukungnya apa sehingga dia harus menginap di sana? Kalau dipikirkan, iya. Daya dukungnya apa? Kalau dia sudah punya infrastruktur ke sana, ya boleh saja mempersyaratkan itu. Kalau soal kemudian gimana saat ini menanggapi reaksi masyarakat yang luar biasa lah, kemudian ada. Ya, masyarakat juga jangan berlebihan. Menahan diri, ya. Artinya jangan dikawin-kawinkan dengan hal yang lain. Gitu. Ini kita skopnya harus terkait dengan usaha bisnis server ini, gitu. Jangan orang mau umroh dari Lombok Timur juga menjadi bagian dari tidak. Ya. Orang yang mau pergi ke Lombok Timur, pergi makan ke Jelojo atau ini ke Bartais karena lewat Jelojo atau Pejangi, ya. Ya kenapa juga Lombok Timur tidak perlakukan seperti orang yang ambil pasir di Lombok Timur, ada kontribusinya, ya sama juga dengan surfing gitu. Kan dia bisa tarik sampah satu kali ini, atau seperti tadi, kalau sudah daya tampungnya nggak cukup ya diatur. Kamu hari ini, kamu hari ini, gitu. Kan dia berhak mengatur itu. Karena persoalan daya tampung dan daya dukung harus dia. Kenapa terjadi begini? Karena daya tampungnya udah nggak muat pasti. Kalau daya tampungnya masih leluasa, pasti nggak akan terjadi begini. Kalau surfing hanya 2 orang per hari, kan nggak mungkin ribut. Tapi kalau ombak yang dikejar hanya 3, tapi yang ngejar ini hanya 100 orang yang kejar 3 ombak, kan berapa orang yang saling heboh untuk mengejar ombak yang 3 ini? Bagi orang yang paham surfing, karena nama-nama ombak itu beda-beda. Kalau orang yang paham surfing sama dengan, kalau kita Lombok ini hanya paham umbar saja, tapi kalau bagi orang surfing itu paham. Nah, sama dengan orang barat, dia kan hanya paham raih saja, berat. Tapi kalau kita yang pemiliknya, kalau sudah dalam karung apa namanya? Gabah. Kalau sudah dimasak apa namanya? Nasi. Kalau sudah dijemur apa namanya? Sengare. Itu beda. Sama juga ombak, nama-nama ombak itu.
Artinya dalam hal ini Kadispar akan melakukan mediasi lah, gitu kan, pertemuan. Ya, saya akan melakukan penerobosan, bertemu sama Kadispar Lombok Timur. Saya sudah berjanji, dan Kadispar Lombok Timur juga sudah berjanji untuk akan mengundang semua pihak untuk sama-sama duduk bersama. Ya, kalau ada regulasi yang dikeluarkan oleh Pak Bupati terkait dengan kewajiban-kewajiban yang harus dibayarkan oleh pengunjung, ya itu haknya Lombok Timur, ya, dia sesuai dengan aturan, ya, batasan-batasan. Oke? Clear. Thank you.